Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Insyaallah pagi hari ini kita lanjutkan dan sambung kembali pelajaran kita, pembahasan kita mengenai khobar yang dimana pada pertemuan lalu kita membahas bahwasanya hukum dari khobar itu sama seperti hukum mubtada, yaitu rofa. Ketika ada kata yang berkedudukan di dalam kalimat sebagai khobar, maka kata tersebut dikategorikan sebagai marfu, kata yang di rofa. Terkait tanda rofanya mengikuti bentuk kata tersebut. Namun, khobar sendiri nanti untuk pengirobannya bisa dikatakan marfu'un kalau dia tergolong sebagai khobar yang mufrad. Khobar mufrad ini mencakup dari bilangan yang mufrad, kemudian musanna, kemudian bentuk jamak. Dan bisa pula diirob fi mahali raf'in. Kalau dia berupa apa? Isim mabni atau berupa jumlah atau berupa sibul jumlah. Nah, jadi ketika nanti khobar itu berupa jumlah dan sibul jumlah, maka seketika itu dia dikategorikan sebagai khobar goiru mufrad. Nah, di sini khobar terbagi menjadi tiga. Ada khobar mufrad yang kemarin sudah kita bahas, dan khobar goiru mufrad. Khobar goiru mufrad itu membawahi jumlah dan sibul jumlah. Jadi, pembagian khobar menjadi tiga di sini. Karena apa? Yang pertama mufrad, yang kedua jumlah, yang ketiga adalah syibhul jumlah. Ya, yang ketiga adalah syibhul jumlah. Untuk jumlah dan syibhul jumlah itu dia satu rangkaian di khobar goiru mufrad. Sekarang kita masuk ke khobar jumlah. Nah, khobar jumlah itu kan ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah itu bisa menjadi khobar untuk mubtada. Nah, contohnya lihat al-mu'allimu syarhuhu mufidun. Guru itu penjelasannya sangat bermanfaat, mufidun. Ya, berfaedah, penjelasannya berfaedah. Al-mu'allimu di sini dia adalah mubtada. Maka kita katakan mubtada pertama karena khobarnya adalah jumlah ismiyah yang otomatis awal dari jumlah ismiyah itu menjadi mubtada juga tapi mubtada yang kedua. Gitu ya. Nah, al-mu'allimu dia adalah mubtada pertama marfu'un yang dirofa wa alamatu rafihi dan tanda rofanya ad-dhammah, dhammah karena bentuknya yang mufrad ya kan. Kemudian syarhuhu, syarhu di sini, syarhuhu kita tahu dia dan susunan idhofah mudhaf mudhaf ilaih. Syarhu mudhaf, selain syarhu menjadi mudhaf dia menjadi mubtada yang kedua. Mubtada unsanin kita katakan marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Hu-nya di sini domir yarbitul jumlah al-ismiyah bil mubtada. Ya, dia adalah domir yang mengikat ya, kalimat ismiyah dengan mubtada, gitu ya. Dan tentunya karena domir, ya jelas mabni ya, mabniun ala domi. Ya, domir mabniun ala domi. Di salah harokat ya, mabniun ala ad-domi. Fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Pada mahal jar sebagai mudhaf ilaih. Dan mufid ini dia khobar, tapi khobar bagi mubtada yang kedua. Berarti yang mana? Syarhu. Mufid itu khobar untuk syarhu. Khobarun lil mubtada itsani marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Sekarang pertanyaannya mana khobar dari mu'alim? Khobar dari mu'alim itu adalah jumlah keseluruhan syarhuhu mufidun.
Wal jumlatul ismiyatu syarhuhu mufidun fi mahali raf'in, kita katakan demikian sebagai apa? Khobarun lil mubtada'il awal al muallim. Sebagai khobar untuk mubtada yang pertama yakni al muallim. Dalam ayat Al-Quran pun ada demikian. Contohnya adalah ulaika jazauhum maghfiratun. Nah, ulaika adalah isim isyarah terletak di awal kalimat karena isim isyarah tergolong ma'rifat. Jadi dia mubtada kan? Mubtada kan definisinya adalah isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Nah, karena dia adalah isim isyarah kan tergolong mabni. Maka dia mubtada fi mahali rafin sebagai mubtada gitu. Tuh, mubtada awal. Ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahali rafin mubtadaun, ya kan, wal kafu lil khitab. Kaf yang di ujung ini untuk khitab. Baik. Jazauhum, jazanya mudhaf, humnya mudhaf ilaih. Jaza selain mudhaf dia menjadi mubtada yang kedua. Mubtadaun sanin marfuun wa alamatu rafihi ad-dhammah. Dan humnya ini seperti tadi domirun yarbitu al jumlata al ismiyata bil mubtada'i, ya, mabniun ala sukuni fi mahali jarin mudhafun ilaih. Maghfiratun khobar untuk apa? Untuk jaza. Khobar lil mubtada'i tsani jazauhum. Rekam. Marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Maka jumlah ismiyah jazauhum maghfirah di sini dia fi mahali raf'in sebagai khobarun lil mubtada'il awal. Untuk dia menjadi khobar untuk mubtada yang pertama yaitu ulaika. Selesai khobar khobar berupa jumlah ismiyah. Sekarang kita masuk khobar berupa jumlah fi'liyah. Al jumlah fi'liyah. Lihat contohnya di sini at-talibu, ini jelas jadi mubtada, ya kan, isim ma'rifat yang tetap di awal kalimat. Mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih, itu i'rabnya. Sedangkan yuhibbu al-ilma, yuhibbu kan fi'il. Nah, ya. Fi'il. Kita i'rab fi'ilun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi, atau boleh kita katakan juga fi'ilun mudhari'un marfu'un litajarudihi anin nasibi wal jazimi. Penyebab fi'il mudhari itu dirofa karena kosong dari penasab dan penjazm. Wa alamatu rafihi di sini tanda rofa dari fi'il mudhari yuhibbu adalah dhammah wal fa'ilu, dan setiap domir itu pasti ada, nah, ya, ada fa'il. Kita lihat yuhibbu al-ilma. Fa'ilnya tersembunyi di sini. Domirun mustatirun. Jawazan takdiruhu huwa. Al-ilma maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Yuhibbu al-ilma kan dia jumlah tuh. Karena sudah terpenuhi kan. Fi'il, fa'il, maf'ul. Begitu. Maka jumlah yuhibbu al-ilma di sini. Wal jumlatul fi'liyatu yuhibbu al-ilma. Fi mahali raf'in, pada mahal rafa dia. Khobarun lil mubtada. Khobar bagi mubtada talib. Contoh lagi. Al-musafiru adu ila baladihim. Ya, al-musafiru adu ila baladihim. Adu di sini fi'il. Kita katakan dia fi'ilun madin mabinun ala, ya. Mabni dia di atas dhammah, mabniun ala dhammi. Fa'ilnya tuh yang wawu itu tuh. Wawu ini domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali rafid sebagai fa'il. Berarti jumlah lah, ya. Maka jumlah adu ila baladihim atau adunya saja sudah terkatakan sebagai jumlah. Nah, di sini, ya, wal jumlatul fi'liyatu adu fi mahali raf'in khobarun lil mubtada'il musafirun. Dia sebagai khobar untuk mubtada musafirun. Kemudian ayat Al-Qur'an di surah Al-Ankabut. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Lafal Allah, ya, jelas ma'rifat. Bahkan ini adalah lafal yang paling ma'rifat. A'raful ma'arif, yakni lafal Allah, lafzul jalalah. Taib, sebagai mubtada marfu'un wa alamatu rafi'i adhamatu zahiratu ala akhirih. Ya besutu ar-ridqa. Ya besutu. Fi'il. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi ani nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi adhamatu zahiratu ala akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu wa jawazan, tentunya secara boleh karena huwa ar-rizqa di fathah berarti jelas sebagai maf'ulun bihi mansubun yang dinasab, wa alamatun nasbihi al-fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Maka jumlah yabsutu ar-rizqa ini pada mahal rofa. Khobarun lil mubtada'i Allah, ya.
sebagai khobar untuk mubtada ya, untuk lafal Allah. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang ketiga atau khobar berupa sibul jumlah. Atau ini pembagian kedua dari khobar ghairu mufrad begitulah ya. Ada dua nih, al-jaru wal majrur sama zaraf. Ya, maka jelas mereka watakunu namanya fi mahalli raf'in. Atau nanti ada penjelasan detailnya untuk al-jaru wal majrur dan zaraf ini nanti dia bermuta'alliq kepada apa? Bermuta'alliq kepada sesuatu yang dihapus. Yang sesuatu itulah yang menjadi khobarnya. Sesuatu yang dihapus itulah yang menjadi khobarnya. Lihat di sini al-jaru wal majrur. Nah, ya. At-ta'amu alal ma'idati. Ya, makanan di atas meja makan. At-ta'amu jelas sebagai mubtada marfu'un ya kan wa alamatu rafihi ad-dhammah. Ala harfu jarin mabniun ala sukun. Al-ma'idati ismun majrurun wa alamatu jarrihi ya al-kasratu. Nah, alal ma'idah ini kan jar majrur tergolong sibul jumlah maka kita katakan dia apa? Syibuhul jumlati muta'alliqun. Dia bermuta'alliq bimahzufin khabarin. Nah, dengan khobar yang dihapus takdirnya adalah mustakirun. Jadi seperti kita katakan begini teman-teman. At-ta'amu mustakirun alal ma'idah. Begitu. Jadi mustakirun adalah menjadi khobar untuk ta'am. Namun dia memang wajib untuk dihapuskan demikian ya. Jadi yang namanya jar majrur dan dzaraf ini dia selalu bermuta'alliq. Gitu ya. Selalu apa? Bermuta'alliq. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nura. Taib. Alhamdulillah jelas jadi mubtada ya. Lillah al-lamu lamnya adalah harfu jarin mabniun alal kasri, huruf jar yang mabni di atas kasrah. Lafzul jalalah itu adalah isim yang dijarkan ya, ismun majrurun wa alamatu jarihi dan tanda jarnya adalah al-kasrah kasrah. Dan ini adalah rangkaian sibul jumlah, huruf jar lam dan lafal Allah. Kita katakan wasibul jumlah. Dan ingat, sibul jumlah jar majrur ataupun zorof, dia bermuta'alik dengan khobar yang dihapus. Ya. Kita katakan muta'alikun bimahzufin khobar, takdiruhu mustakirun. Berikutnya yang zorof. Yang zorof, al-qaidu amamal jaish. Ya, al-qaidu amamal jaish. Amama ini kan lafal zorof. Ya, amal, lafal zorof. Nah, di sini kita katakan begini nih. Zarfu makanin mansubun ya wa alamatu nasbihi al-fathatu. Begitu ya. Al-jaish karena zarf itu kan dihukumi sebagai mudhof dia. Maka isim yang terletak setelah si zarf ya dihukumi sebagai mudhof ilaih. Layaknya mudhof ilaih kan i'rabnya majrur. Al-jaishi makanya dia dikasrah di sini sebagai tanda jernya. Mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah. Maka rangkaian dari amamal jaisi ini juga tergolong sibul jumlah. Kita katakan atau kita ungkapkan ketika mengirapnya wasibul jumlati muta'alliqun bimahzufin khobar takdiruhu mustakirun. Gitu ya. Lanjut. Untuk zorof zaman as-safaru godan. Ya, as-safaru godan. Nah, godan di sini adalah zarfu zamanil mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa shibul jumlah, godan ini juga termasuk shibul jumlah. Ya. Syibhul jumlah muta'alliq bi mahzufin khobar takdiruhu mustakirun. Dan, ya. Jadi jangan sampai dikatakan as-safar di sini mubtada yang nggak punya khobar. Dia punya khobarnya. Gitu. Dan jangan bingung ketika loh godan kok khobar katanya khobar tadi rofa. Apakah godan ini kita katakan fi mahali rafin? Enggak, ya. Tidak fi mahalir, tidak fi mahali rafin. Gitu ya. Nah, qala ta'ala warrakbu asfala minkum ya asfala ini juga sama dia zarfu makanin mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah wa sibhul jumlati muta'alliqun bi mahzufin khabar taqdiruhu mustakirrun. Nah ya selesai ada tanbih di sini sibhul jumlah ini nanti dipindah harokatnya ya sibhul jumlati laisa huwal khabar diperhatikan. Nah ya sibhul jumlah itu ya, bukanlah khobar alal hakikoh. Secara hakikat dia bukanlah khobar. Wa nama dan tiada lain dia itu harus dimuta'alikkan.
dengan sesuatu yang dihapus. Takdirnya salah satunya bisa dengan mustakirun begitu. Walaupun nanti ada takdir yang lain seperti kainun gitu ya. Nah, wahadzal mahdzuf dan yang dihapus inilah dia menjadi khobarnya, al-khobar ya. Wa syibhul jumlah dan syibhul jumlah baik syibhul jumlah jar majrur ataupun zorof. Nah, dia muta'alliq bil mahzuf. Dia bermuta'alliq dengan yang dihapus yaitu mustakir. Famasalan maka contohnya begini. Al-kitabu fauqal maktabi. Kitab di atas meja. Au alal maktabi atau al-kitabu alal maktabi. Fatakdirul kitab maka takdirnya itu adalah al-kitabu mustakirun fauqal maktabi. Ini untuk yang pertama tadi. Untuk yang kedua, al-kitabu mustakirun alal maktabi. Fal khobaru huna maka khobarnya di sini adalah mustakir. Walaisa syibul jumlah dan bukanlah syibul jumlah. Walidzalika dan oleh sebab itu naqulu fil i'rabi kita katakan dalam pengirapannya syibhul jumlati muta'alliqun bi mahzufin khabarin taqdiruhu mustakirun gitu ya. Selesai, sekarang kita masuk kepada jenis khobar yang lain. Nah, di mana adanya khobar yang dikedepankan, mendahului mubtada begitu. Takdimul khobar alal mubtada, mendahulukan khobar atas mubtada. Iya, kalau kita berbicara hukum asal, ketika kita belajar bahasa Arab dasar, semisal jurumiyah dan syarahnya dan lain semisalnya, maka kita akan mengetahui hukum asal dari khobar itu ya selalu didahulukan oleh mubtada. Berarti mubtada mendahului si khobar, itu hukum asal khobar. Tapi bukan berarti dia tidak bisa keluar dari hukum asal. Dia bisa keluar dari hukum asal asalkan ada musawwik. Musawwik adalah hal-hal yang memang membolehkan atau bahkan mengharuskannya. Makanya takdimul khobar di sini ada yang jawazan, ada yang wujuban. Jawazan secara boleh-boleh saja. Ada yang secara wajib memang khobar itu harus mendahulukan mubtada. Gitu ya. Nah, hukum asal khobar ayyataqaddamal mubtada'u alal khobar. Ya mubtada mendahului khobar ini hukum asal dari khobar. Akan tetapi walakin qad yahdusu al-aqsu. Terkadang terjadi kebalikannya. Yaitu apa? Fayataqaddamu al-khabaru khabar mendahului alal mubtada atas mubtada. Bisa jawazan secara boleh atau wujuban secara atau secara wajib. Nah, ini yang secara wajib. Kalau yang secara boleh ini kalau misalkan sibuhul jumlahnya jar majrur. Namun apa? Namun mubtada'nya tetap ma'rifat. Jadi bisa kita katakan fid dari ar-rajulu gitu. Atau bisa juga dibalik ar-rajulu fid dari itu makanya boleh. Tetapi kalau misalkan udah dinakirohkan si mubtada'nya, nah ya nggak bisa dong. Si apa namanya khobarnya dibelakangin atau mubtada mendahului si khobar. Kalau mubtada yang mendahului khobar nggak bisa mubtada nakiroh terletak di awal kalimat. Makanya di sini lihat ya pembahasan yang secara wajib dulu dan kita temukan poin pertama idza kana al khobaru ya kalau khobarnya itu adalah syibahal jumlatin. Ini syibahah dibaca fathah betul ya menjadi khobar karena al khobaru dibaca domah di sini isim kana. Nah, wal mubtada'u nakiratun. Nah, mubtadanya nakirah nih. Ya, mubtada dan nakirah. Mubtadanya jelas jadi mubtada muakhar ya. Nah, lihat di sini fit dari saifun. Saifun jadi apa? Khobar muakhar. Karena nggak akan pernah bisa jar majrur yang terletak di depan dikatakan jadi mubtada. Nggak ada mubtada jar majrur nggak ada. Ya, kemudian fauqal jabali rijalun. Nah, ini rijalun kan nakirah tuh. Udah pasti dia diakhirkan. Disebutlah mubtada muakhar. Nah, ya. Allah Ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada dan seterusnya. Fi qulubi ini kan jar majrur. Jarun wa majrurun muta'alliqun nih i'rabnya nih. Jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzufin khobarun muqaddamun gitu. Atau bi mahzufin khobarin muqaddamin. Nah, dengan sesuatu yang dihapus yaitu khobar muqaddam. Jadi fit dari kita i'rab fit dari fi harfu jarrin ya kan dar ismun majrurun
Wa alamatu jarihi al-kasratu fid dari sibhul jumlati muta'alliqun bimahzufin khobarin muqaddamin. Takdiruhu mustaqir. Taib. Saifun mubtada muakhar marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah az-zahiratu ala akhirih. Itu ya fi qulubihim himnya nih. Dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Maradunnya sebagai apa? Mubtadaun muakhharun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini masih yang wajib ya. Masih yang wajib. Khobar itu dikedepankan atas mubtada'nya. Nah, ini tentunya kalau khobarnya itu berupa isim istifham. Ini kita baca dulu yang kedua. Idza kana al-khabaru mimma lahu as-sadarah. As-sadaratu. Kalau khobar itu ya termasuk yang memiliki apa? Sadarah. Memakna sadarah prioritas nih. As-sadarah ini permulaan yang ada di depan. Seperti isim-isim istifham. Nah, isim istifham kan nggak bisa di belakang. Isim istifham ya di depan. Gitu. Maka contoh lihat, ini kita udah belajar ya saat membahas isim-isim istifham teman-teman. Jadi isim-isim istifham itu ada yang dia di i'rab sebagai apa? Fi mahalli rafin sebagai mubtada, ada juga yang dia di i'rab sebagai khobar muqaddam. Nanti kembali di murojaah isim istifham. Contoh di sini. Kaifa al-halu. Kaifa al-halu. Nah, kaifa itu sebagai apa? Apakah sebagai mubtada? Khobar Hmm? muqaddam Ustaz. Apa? Khobar muqaddam. Oke. Kita lihat lagi di sini qala ta'ala aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Aina adalah ismu istifhamin mabniun alal fathi fi mahali nasbin zarfu makanin. Ya, aina nih. Nah, ini dikatakan syibul jumlah aina. Muta'alliqun bimahzufin khabarin muqaddamin taqdiruhu mustaqir. 'Coba dilihat bab tentang isim istifham halaman berapa itu? Di pembahasan isim mabni ya. Di pembahasan mabniyah. Halaman berapa? Asmaul istifham 81. Coba lihat. 82 berarti. Nah, ini dia. Nah, yang aina sama anna. Kita lihat. Aina tusafir. Oh iya, dia juga ini benar. Muta'alliq ya. Untuk aina, untuk lafal apa? Untuk lafal untuk lafal aina. Nah, di sini i'rab isim istifham yang menunjukkan atas zaman dan makan kan ada mata ayana aina anna. Maka dia dikategorikan juga sebagai zorof. Kalau zorof berarti kan termasuk jum sibul jumlah. Jadi teman-teman jangan kaget melihat yang tadi karena kita sudah lewat pembahasan ini. Kita murojaah. Kalau kita ingin lihat lagi i'rab kaifa bagaimana, i'rab isim istifham yang lain bagaimana dalam kalimat,
Nah, ini nanti bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Nah, kita balik lagi ke halaman yang tadi. Nah, syuraka'i menjadi mubtada muakhar marfu'un wa alamatur rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Ya, jelas ya kenapa muqaddarah karena bersambung dengan yang mutakalim gitu. Nah, yang mencegah dari nampak si harokat i'rabnya itu karena insyighalul atau istighalul mahalli bi harakatil kasrah. Ya, al-munasibah lil ya'i karena berhadapan dengan ya mutakalim. Mau nggak mau harokatnya sibuk menyesuaikan ya al munasibah nih menyesuaikan. Walia domir mutasil mabni ala sukuni fi mahalli jarin bil idhofah. Jadi mudhof ilaih. Kemudian yang ketiga, idza tasala bil mubtada'i domirun ya'udu ala juz'in minal khabar. Nah, apabila bersambung dengan mubtada, domir yang kembali kepada sebagian dari khobar. Contoh ya, fiddari ahluha. Namanya fiddari ahluha. Di apa namanya? Di rumah itu ada keluarganya. Di rumah itu ada keluarganya. Nah, ini kan ada domir nih. Domir ya, H ini. Ini kembalinya kemana? Karena domir itu kan dia selalu ada tempat kembalinya. Maka ini kembalinya adalah ke sebagian dari apa? Sebagian dari khobar. Ya, sebagian dari khobar. Ya'udu ala juz'in minal khobar. Kita katakan demikian. Maka yang seperti ini mubtada wajib apa? Wajib diakhirkan. Kalau nanti ditaruh di depan ahlu hafid dari hak kembali kemana? Itu. Kalau nggak ada kalimat sebelumnya sebelum ahlu, gitu ya. Kemudian berikutnya idza kana al-khabaru mahsuran bi illa dan innama. Nah, ini kalau khobarnya itu ya mahsuran dengan illa. Apa artinya mahsuran? Dibatasi ya, dibatasi dengan illa dan juga innama. Lihat di sini manajihun illal mujtahidu. Nah, ini kan pembahasan istisna, pembahasan bab tentang mustasna gitu. Nah, ini kan mustasnanya nakis nih. Nakis nih. Ya, berarti isim yang terletak setelah illah i'rabnya berkonsekuensi kepada apa? Isim yang sebelum ilah. Kalau dia butuh kepada ini apa namanya? Rangkaian yang lain, ya, maka dia menjadi pelengkap dari rangkaian tersebut. Namun, seperti ini kita lihat najihun. Nah, kalau kalimat seperti ini, najihunnya sebagai khobar. Maka al-mujtahidu yang terletak setelah ilah huruf istisna ini sebagai mubtada muakhar. Najihun sebagai khobar muqaddam. Ini secara wajib ya, wajib gitu. Berikutnya innama fil baiti Muhammadun. Nih, meskipun datangnya ma'rifat begitu ya. Nah, ini dia adalah mubtada muakhar fil baiti adalah khobar. Khobar di sini maksudnya jar majrur muta'alik dengan khobar yang dimahsuf, mahzuf. Khobar muqaddam takdiran mustaqirun. Gitu. Kemudian khobar itu juga bisa dihapus. Khobar juga bisa dihapus. Nah, di sini secara wajib ya. Idza kanal mubtada'u waqi'an ba'da laulah. Kalau mubtadanya terletak setelah laulah. Contoh laula ikhtilaful arabi ma qawiyal yahudu. Fatakdir maka takdirnya itu adalah laula ikhtilaful arabi maujudun. Maujud itu sebagai khobar tapi dihapus secara wujub, secara wajib dihapus.
karena ada laula gitu ya. Nah, ikhtilafu sebagai mubtada. Di dalam Al-Quran juga ada walau ladaf'ullahin nasa. Ya. Laula adalah harfus syartin. Ya. Laula dia huruf syarat tapi tidak menjazmkan. Gairu jazimin mabniun ala sukun. Daf'u di sini mubtada marfu wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu al akhirihi wal khabaru mahzuf. Kita katakan langsung demikian ketika mengirab. Wal khabaru apa? Mahzufun. Takdirnya maujudun. Nah, yang kedua di sini yuhdaful khabaru wujuban idza kana al-mubtada'u nassan sarihan fil qasam. Nah, dihapusnya khabar secara wajib juga jika apa? Mubtada'nya ini menjadi nassan sarihan. Nas yang jelas di dalam uslub sumpah. Diperhatikan. La umruka la ujahidanna fi sabilillah. La umruka di situ dia menjadi mubtada dan lamnya ya lam yang ada sebelumnya adalah lamul ibtida. Baik. Dan khobarnya itu mahzuf, mahzuf ya, mahzuf secara wajib takdirnya adalah qasami. Dan ya qasami ya sebagaimana yang kemarin juga pernah kita bahas dalam pembahasan apa? eh, Mubtada namanya tadi merojah lagi. Berikutnya yang ketiga yuhdaful khabaru wujuban idza kana al-mubtada'u qabla wawil ma'iyah bimakna ma'ah. Nah, khobar itu juga dihapus secara wajib kalau mubtadanya ya berada sebelum wawul ma'iyah. Waw ma'iyah itu waw yang bermakna ma'ah. Contohnya di sini ya kullu qadim kullun kenapa kullun? Karena kullu qadimin harusnya ya. Kullu qadimin illal imtihani wa qalamuhu. Nah, yang seperti ini wawunya juga bisa dimaknai wawu ma'iyah, teman-teman. Juga bisa dimaknai wawu ma'iyah. Nah, kalau kita sedang membahas maf'ul ma'ah nanti maf'ul ma'ah itu adalah isim nasab yang terletak setelah wawu ma'iyah. Nah, kita lihat kalimat sebelumnya itu ada fi'il. Kalau ini kan nggak ada fi'il. Gitu. Wa qalamuhu. Ini bukan ha ya, qalamuhu. Nah, wal wawu ya atof tapi bermakna ma'a. Wal khobaru mahzuf dan khobarnya mahzuf secara wajib. Begitu. Takdirnya adalah muqtarinan. Fatakdiru, maka takdir kalimatnya begini. Kullu qadimin illal dimhani wa qalamuhu muqtarinani. Gitu ya, wa qalamuhu muqtarinani. Nah, muqtarinani. Lanjut yang keempat. Yahzafu al-khabaru wujuban idza kana al-mubtada'u masdaran amilan. Oke, khobar dihapus secara wajib apabila mubtadanya itu adalah masdar yang beramal amilan. Masdar yang dia itu beramal wajah ba'dahu hal dan datang setelahnya hal. Nah, ini ada istilah sadat masaddal khobar, menutup tempatnya khobar. Contohnya begini. Jadi teman-teman, masdar itu dia termasuk isim yang bisa beramal amalan fiil. Isim yang beramal amalan fiil. Jadi isim yang beramal amalan fiil totalnya ada 7. Salah satunya adalah masdar, nanti ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada sifah musyabahah. Gitu. Lihat di sini. Ihtirami, namanya ihtirami al-muallim. Ihtirami mubtada'un wa khabaruhu mahzuf dan khabarnya mahzuf secara wajib li'anna fil jumlah karena di dalam jumlah itu ada hal
Di sini muthaqafan, ya, dia sadat masad al khobar, menutup tempatnya khobar. Fal halu huwa muthaqafan sadda masad al khobar. Wa sahibul hal huwa al muallimu. Nah, ya. Dan sahibul halnya adalah muallim. Nah, ini berikutnya adalah khobar yang berbilang. Khobar yang berbilang. Bolehnya khobar itu berbilang, lebih dari satu maksudnya, bagi mubtada yang hanya satu. Contoh di sini, Allahu ghafurun rahimun latifun. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Nah, ini semua huwa adalah mubtada. Al-Ghafur khobar pertama, Al-Wadud khobar kedua, Zul Arsh, Zu-nya adalah khobar ketiga. Al-Arsh mudhaf ilaih ya. Al-Majid na'at untuk Al-Arsh. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Wa iyyakum na'am.